Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Rabu malam hari ini tanggal 6 November 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari-hari kita senantiasa disertai Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah hari yang ke-6 di bulan yang ke-11 bulan November. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Dan kita minta pimpinan Roh Kudus tuntun hidup kita. Sebab kalau Tuhan tidak bersama kita atau kalau kita berjalan dalam kedagingan kita akan gagal. Tapi kiranya Roh Kudus tuntun hidup kita supaya kita melangkah berjalan sesuai dengan apa rencana Tuhan. Saya Pastor Yakub Rama akan menyanyikan pujian. Roh Kudus pimpinlah. Karena malam hari ini kita baca sebentar atas kemurahan Tuhan. Kita berurutan terus baca setiap malam, baca perjanjian baru. Besok pagi urutan terus baca perjanjian lama. Setiap pagi perjanjian lama, malam perjanjian baru. Jadi Alkitab dari perjanjian lama perjanjian baru, semua kita baca di Kejadian sampai kita Wahyu, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan Roh Kudus tuntun hidup kita. Dan kita mau bahas sebentar membaca firman Tuhan. Surat kiriman Rasul Paulus tentang karunia Roh Kudus dan bernubuat, bahasa roh dan bernubuat. Itu ditujukan kepada jemaat di Korintus, tapi juga ditujukan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan Yesus. Karena kita minta Roh Kudus pimpin hidup kita, supaya kita tidak melangkah menurut kedagingan kita, tapi kita berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Hidup adalah sebuah perjalanan. Mari kita minta Roh Kudus pimpinlah. Katakan, aku tidak mampu Tuhan, aku tidak bisa berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25, demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. R besar, O besar, A besar, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus pimpinlah. Mari kita rendahkan hati kita. Kita minta sama Tuhan. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 13, Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang memintanya. Itulah janji Tuhan Yesus. Kita hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tuhan punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan,
kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Aku minta Roh Kudus pimpin hidupku Bapa, untuk aku selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, ampuni segala dosa, segala kesalahan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar malam ini sebelum berbaring tidur, aku hamba-Hamba-Mu, kami milik-Mu Bapa, membaca firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirman Bapa, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kita minta selalu pimpinan Roh Kudus, sebab kita hidup di dalam dunia penuh dengan roh iblis, dan kita masih dipimpin oleh kedagingan. Ya, kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, berarti yang dominan dalam kehidupan kita kedagingan dan roh iblis, roh jahat. Seperti Yudas Iskariot, ya, tidak dipimpin Roh Kudus, maka roh iblis bisa masuk. Kalau dalam diri kita kosong, ya, tidak dipimpin Roh Tuhan, kita kan punya daging, tubuh, jiwa, roh. Ya, ada tubuh ini kedagingan, ada kehendak daging. Hati diisi dengan perkara-perkara kedagingan dunia, tidak diisi dengan firman Allah. Ya, maka pentingnya kita, maka dalam Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan mengajar kita, mengingatkan kita untuk kita berjalan dalam firman Tuhan. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada firman Allah. Dasarnya kedagingan manusia. Maka bahaya. Maka firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Oh, oleh karena itu mari kita senantiasa minta sama Tuhan, Roh Kudus tuntun hidup kita, bukan kehendak daging. Sebab di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dikatakan juga, ya, Roma, ya, kalau tidak ada seorang tidak dipimpin Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya. Jadi bahaya kalau kita tidak ada Roh Kristus. Rom 8 ayat 9, ya, yang terakhir, yang Rom 8 ayat 9b. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Allah, Roh Bapa, Roh Kudus sama, identik, ya. Jadi kalau kita tidak berroh kudus, bahaya kita, bukan milik Kristus, berarti hidup di luar Kristus, ya. Untuk itu mari kita mau belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan saat kita mau baca surat 1 Korintus pasal 14, ya. Kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dari ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Amin. Ya, jadi kejarlah kasih. Nomor satu, ada kasih yang seperti yang kemarin sudah diterangkan di 1 Korintus 13, ya, ayat 1 sampai 13, banyak bicara tentang kasih, ya. Karena Allah itu sifatnya kasih. Tapi Roh Kudus itu karunia, pemberian dari Tuhan, ya. Itu kata Rasul Paulus, usahakan dirimu memperoleh karunia roh, tapi kejarlah kasih itu, ya, supaya kita hidup di dalam kasih, ya. Karena sifat Allah itu adalah kasih, ya. Jadi kita minta sama Tuhan biar kasih di dalam kehidupan kita dan dipimpin Roh Kudus. Sebab kalau kasih tanpa pimpin Roh Kudus bisa kedagingan nanti itu, ya. Cinta-cinta daging, ya.
bahaya itu bisa jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kasih bin Roh Kudus, dan kasih itu namanya kasih agape, kasih yang datang dari Tuhan, ya. Jadi yang pertama minta kasih yang dipimpin Roh Kudus dan ada karunia-karunia, ya. Siapa yang kedua? Ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh yang mengucapkan hal yang rahasia. Nah, di sini ada bahasa roh. Bahasa roh dalam kata Yunani itu adalah glossolalia, yang berasal dari dua kata, yaitu glosa yang berarti lidah dan lalu atau lalio yang berarti berbicara, berkata-kata, bersuara, mengeluarkan suara, ya, glossolalia. Dan itu bicara kepada Tuhan, saudara, ya. Bahasa roh itu artinya bahasa roh, karena Allah itu roh, ya. Tapi Tuhan juga ngerti bahasa Indonesia. Tapi bahasa roh itu karunia dari Tuhan, ya. Saya pribadi maupun hamba-hamba Tuhan pasti punya karunia bahasa roh, itu bicara pribadi dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus bekerja, itu saya seringkali juga berbahasa roh, ya. Jadi artinya bahasa yang kita gunakan bicara pribadi, komunikasi pribadi dengan Tuhan karena itu oleh roh. Tapi kita bahasa Indonesia pun nggak ada masalah karena Tuhan itu yang menciptakan segala macam bahasa. Tapi khusus yang dikatakan Rasul Paulus di sini, siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia, tapi kepada Allah, ya. Sebabnya bahasa roh itu manusia tidak mengerti. Dikatakan tidak seorang pun yang mengerti. Oleh roh yang mengucapkan hal yang rahasia, itu sifatnya pribadi bicara dengan Tuhan. Ayat ketiga, tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata pada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nah, ini perhatikan saya. Bernubuat itu, ya, ciri-ciri bernubuat, ya. Bernubuat kalau sudah menghakimi itu bukan bernubuat. Bernubuat itu dari pekerjaan Roh Kudus, itu karena Roh Kudus. Tapi ada tiga hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Ada tiga hal yang penting untuk aplikasi atau bernubuat itu, tiga hal penting, yaitu sifatnya membangun, memberikan nasihat, dan menghibur, ya. Tapi kalau sudah meminta, kalau seandainya contoh hai kamu si A, hendaklah kamu memberikan aku uang sekarang, itu bukan bernubuat itu. Lu buat itu, kita buat sendiri, itu bukan dari bahasa roh. Jadi kalau bukan karunia roh maksudnya. Kalau kan betul dari Roh Kudus, itu membangun, menasihati, dan menghibur. Ayat ketiga, ya. Ayat keempat, siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat untuk mengunjuk. Nah, ini ya berkaitan vertikal, horizontal. Bahasa roh itu sifatnya vertikal, pribadi dengan Tuhan, pribadi. Tapi kalau bernubuat itu juga kepada jemaat, kepada orang lain, ya, sifatnya horizontal. Tapi itu dari Tuhan. Roh nubuat, Roh Kudus yang izinkan bernubuat untuk memberikan apa? Membangun, memberikan nasihat, menghibur, ya. Jadi ada tiga hal penting itu, tiga unsur terkait yang berkaitan nubuat. Ayat kelima, aku suka supaya kamu semua berkata dalam bahasa roh, tapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang bernubuat lebih berharga daripada orang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Memang di dalam kejematan sore bahasa roh itu jarang yang orang bisa menafsirkannya. Sebetulnya sebaiknya kata Rasul Paulus itu ditafsirkan. Ya, kalau seseorang bahasa roh, ya orang itu menafsirkannya, memuji akan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur, itu artinya bahasa roh itu bicara pribadi sama Tuhan. Pasti isinya itu yang berkaitan memuji Tuhan, ya. Dia memohon bersyukur kepada Tuhan, tapi memang tidak diartikan. Tapi kata Rasul Paulus lebih menguntungkan kalau bernubuat. Kalau berbuat itu membangun jemaat, saudara, ya. Jadi ayat ke-6, saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata dengan bahasa roh, apa kegunaannya itu bagimu jika kau tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi bahasa roh itu memang sifatnya pribadi, bicara kepada Tuhan, tidak ditafsirkan, ya. Jadi artinya katanya apa gunanya kalau tiap sahabatnya memang ditafsirkan. Itu menurut Rasul Paulus yang sudah dapat ilham Roh Kudus, ya. Ayat yang ketujuh, samanya dengan alat-alat yang tidak berjiwa dengan
tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi, atau keluarnya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapa yang dapat menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah berperang. Demikian juga kamu yang berkata dalam bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa yang di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang punya bunyi yang tidak berarti. Banyak bahasa ya di dunia ini, tapi khusus bahasa roh adalah bahasa kasih karunia dari Tuhan untuk bicara dengan Tuhan ya. Jadi kalau bahasa roh saya kurang sependapat. Kalau hamba Tuhan yang mau ajarin nggak bisa saya. Kalau bahasa Inggris bisa kita belajar. Kalau bahasa roh tidak, itu karunia dari Tuhan. Kalau diajarin bukan bahasa dari Tuhan itu ya, bahasa manusia ya. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia, tapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi intinya dalam karunia Roh Kudus yang berkaitan bahasa roh dan berbuat, lebih baik menurut Rasul Paulus ini firman Tuhan itu bernubuat, karena bernubuat itu membangun jemaat. Tapi kalau bahasa roh silakan ya, tapi itu bicara hanya untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri kepada Tuhan ya. Karena itu siapa yang berkata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Nah ini jadi penting bagi seorang yang bahasa roh, itu kata Rasul Paulus, minta sama Tuhan untuk mampu menafsirkannya, sehingga kalau ditafsirkannya, jemaat yang mendengar bisa mengerti apa maksudnya ya. Itu sifatnya membangun jemaat ya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak taat, tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Dengan akal budi, otomatis orang lain mendengar bisa mengerti, saudara ya. Jadi pentingnya Rasul Paulus ya, dengan roh dan akal budi. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa hadir sebagaimana pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukan ia tidak tahu apa yang kau katakan. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu dapat sangat baik, tapi seorang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata dengan bahasa roh lebih daripada kamu sekalian. Wah, memang Rasul Paulus mengaku bahwa karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus luar biasa, sampai dia bersaksi. Dan saya yakin Rasul Paulus bisa menafsirkannya, kan memang tidak gampang. Minta sama Tuhan, setiap saya bahasa roh minta saya sama Tuhan juga bisa menafsirkannya. Ayat 19, tapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkannya 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadi anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pengen. Jadi kita tidak boleh punya pikiran-pikiran jahat ya, dikata Rasul Paulus ya, kejahatan berpikir seperti anak-anak ya. Jadi artinya ya kita abaikan ya. Jadi jangan kita punya pikiran-pikiran jahat. Maksudnya seperti itu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan ya. Anak kan tidak ada niat-niat seperti orang tua, so beda ya. Dalam hal hukum Taurat ada tertulis, orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan orang mulut orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk yang beriman. Jadi kalau bernubuat itu untuk beriman di dalam kejamaatan ya. Tapi kalau bahasa roh itu kan bicara kepada pribadi dengan Tuhan. Jadi orang bisa tidak mengerti, saudara. Ya. Tapi kalau bernubuat itu juga kepada orang beriman di dalam jemaat, sehingga mereka itu kan pasti diartikan ya, bernubuat itu. Diartikan, dia bicara dalam bahasa sesuai dengan bahasa masing-masing. Bernubuat bahasa Indonesia ada ya, sehingga itu membangun ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama dan tiap orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang di luar atau orang yang tidak beriman, tidak akan mereka katakan bahwa kamu gila. Tapi kalau semua bernubuat, lalu semua masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua orang dan diselidiki oleh semua orang. Jadi beda, saudara.
Kalau bahasa orang-orang baru, ya, orang baru masuk misalnya, ya, dia itu bahasa apa itu, nggak ngerti itu, dianggap gila ya. Tapi kalau bernubuat, orang kan bisa mengerti. Ya, hendaklah kamu bertobat, misalnya contoh itu, dia membangun, ya, hiduplah di dalam firman Tuhan, maka kamu akan diberkati. Nah, menghibur itu, ya, itu seperti itu maksud Rasul Paulus, sehingga membangun jemaat. Ayat 25 yang terakhir, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Sehingga kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, karena jemaat Korintus itu banyak yang selalu dengan bahasa roh, tapi bernubuat itu kurang. Ya, demikian dalam kejamatan kita saat ini, minta sama Tuhan supaya artinya dengan bernubuat itu minta sama Tuhan, ya, bukan dibuat-buat sendiri, minta sama Tuhan. Kalau minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan supaya bisa membangun jemaat, itu maksudnya. Tapi silakan dalam bahasa roh, karena itu Rasul Paulus juga bilang, ya, berbahasa roh itu bicara pribadi dengan Tuhan, membangun dirinya pribadi kepada Tuhan. Tapi kalau bernubuat itu membangun jemaat sehingga berdampak bagi banyak orang. Yang penting di sini adalah minta pimpin Roh Kudus, supaya Roh Kudus tuntun kita, supaya kita tidak berjalan-jalan yang salah, tapi berjalan-jalan di Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, jangan lupa berjagalah dan berdoalah. Rajin baca Alkitab, menjadi pelaku firman dan banyak berdoa, supaya Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya kita tidak jatuh, tapi kuat di dalam pimpinan Roh Kudus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita, dan semakin kita akrab, erat bergaul karib dengan Tuhan Yesus di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.